Kekhalifahan Turki Utsmani memiliki wilayah kekuasaan yang sangat luas. Wilayah kekuasaan mereka membentang dari sebelah barat benua Eropa hingga seluruh wilayah Arab bekas jajahan Kesultanan Mamluk. Mekah dan Madinah merupakan bagian dari wilayah Hijaz pada masa Turki Utsmani. Dua kota suci ini dipimpin oleh seorang syarif yang berasal dari keturunan Nabi Muhammad. Kepemimpinan syarif berlangsung secara turun-temurun dan masih berlanjut hingga masa Turki Utsmani. Pada Perang Dunia Pertama, Turki Utsmani mengalami berbagai kekalahan melawan Eropa. Wilayah jajahannya berangsur-angsur berkurang. Hal ini diperparah dengan banyaknya penguasa-penguasa kecil di wilayahnya yang berkhianat. Semula mereka diangkat oleh pihak Turki Utsmani, namun kemudian berpaling. Mereka melakukan pemberontakan dengan dalih revolusi. Padahal pemberontakan yang dilakukan didalangi oleh Eropa yang merupakan musuh bebuyutan Turki Utsmani. Termasuk di antara mereka adalah Syarif Husain. Syarif Husain lahir di Istanbul pada tahun 1854. Ia adalah putra Syarif Ali Pasha bin Muhammad dari istrinya Besmi Jihan yang berasal dari Kaukasia. Syarif Husain berasal dari Wangsa Hashim dan masih terhitung sebagai keturunan ke-37 dari Nabi Muhammad. Masa mudanya dihabiskan di Mekah. Ia belajar agama di sana bahkan telah menghafalkan Al-Quran ketika berusia 20 tahun. Pada tahun 1908, Syarif Husain ditunjuk oleh Sultan Abdul Hamid sebagai pemimpin Mekah menggantikan ayahnya yang wafat. Saat Perang Dunia Pertama terjadi, Turki Utsmani mengalami banyak kekalahan. Apalagi di Istanbul terjadi gerakan revolusi yang dilakukan oleh kaum muda. Melihat kondisi politik yang demikian, Syarif Husain mulai melakukan misi rahasia. Atas saran anaknya Abdullah, Syarif Husain mulai melakukan negosiasi rahasia dengan pihak Inggris. Antara tahun 1915 hingga tahun 1916, Syarif Husain rutin melakukan korespondensi dengan pihak Inggris. Dalam perjanjiannya dengan Inggris, Syarif Husain setuju melakukan pemberontakan terhadap Turki Utsmani dengan syarat bahwa Inggris dan sekutunya akan menunjuk ia sebagai raja di negara Arab bersatu yang akan didirikan. Negara tersebut membentang dari Suriah di utara hingga ke Yaman di selatan. Inggris tampaknya menyetujui syarat yang diajukan oleh Syarif Husain. Pada tahun 1916, ia mulai melakukan pemberontakan melawan kekhalifahan Turki Utsmani atas nama Revolusi Arab. Syarif Husain dipersenjatai dengan 50.000 prajurit dan 10.000 pucuk senjata api. Ia mulai menyerang basis-basis militer Turki yang ada di Hijaz. Syarif Husain berhasil memenangkan pertempuran. Wilayah-wilayah Arab berhasil melepaskan diri dari kekuasaan Turki Utsmani. Akan tetapi, Inggris dan sekutunya hanya mengakui Syarif Husain sebagai raja di wilayah Hijaz. Syarif Husain sangat kecewa karena Inggris telah mengingkari kesepakatan sebelumnya. Meskipun demikian, Syarif Husain tetap mengakui dirinya sebagai penguasa tunggal di seluruh Arab. Ia menggelari dirinya sebagai Malik Bilad al-Arab. Pengakuan sepihak Syarif Husain membuat pemimpin Arab yang lain menjadi geram. Salah satunya adalah Ibnu Saud yang juga berperan dalam pemberontakan terhadap Turki Utsmani. Ibnu Saud saat itu adalah raja di wilayah Najd, wilayah yang berbatasan dengan Hejaz di sebelah barat. Inggris yang mulai tidak suka terhadap Syarif Husain, mendukung Ibnu Saud untuk melakukan serangan ke wilayah Hijaz. Akhirnya pada tahun 1924,
Ibnu Saud berhasil mengambil alih kekuasaan atas wilayah Hijaz dari tangan Syarif Hussain. Untuk sementara, jabatan Amir Hijaz diberikan kepada anaknya Ali bin Hussain hingga tahun 1925. Dan setelah itu Ibnu Saud benar-benar mengakhiri kekuasaan 700 tahun Bani Hashim di kota Mekah dan Madinah. Syarif Hussain melarikan diri ke Amman, Yordania. Di sana, anaknya yang bernama Abdullah juga merupakan seorang amir. Ketika berada di Yordania, Syarif Hussain masih mengakui dirinya sebagai seorang khalifah. Ia berperilaku layaknya seorang raja di sana. Karena tidak suka atas sikap sang ayah, Abdullah kemudian mengirim Syarif Hussain ke Aqaba. Dari Aqaba, Syarif Hussain dibawa ke Siprus untuk tinggal bersama anaknya Pangeran Zaid. Di Siprus, Syarif Hussain terkena stroke dan dibawa kembali ke Amman, Yordania hingga wafat. Syarif Hussain wafat pada tahun 1931 di usia sekitar 77 tahun dan ia dimakamkan di Yerusalem, Palestina. Kisah Syarif Hussain mengajarkan kita agar tidak terlalu ambisius mengejar kekuasaan dan jabatan. Apalagi kekuasaan tersebut diperoleh dengan cara yang tidak baik. Kekuasaan tidak akan bertahan selamanya. Syarif Hussain menikmati jabatan sebagai raja selama 8 tahun saja. Setelahnya ia menikmati masa tua di pembuangan. Bahkan ia tidak bisa menginjakkan kaki lagi ke wilayah yang pernah ia kuasai. Demikian video kali ini. Mari dukung channel ini dengan menyukai, mengomentari, mensubscribe dan membagikan video ke media sosial Anda. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.